Halo semua, kali ini aku akan mengajarkan bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan AI. Ini adalah aplikasi kursor AI. Ini sejenis seperti Visual Studio Code, tapi dilengkapi dengan AI. Mirip dengan GitHub Copilot. Kursor AI ini juga menggunakan model generatif AI. Jadi ada ChatGPT, ada juga Sonnet Cloud. Oke, tampilan awal akan terlihat seperti ini. Ada open folder atau open with SSH. Kita pilih open folder. Nah, letakkan mau dibikin di mana folder aplikasinya. Saya masukkan di dokumen. Kali ini kita mau mengubah teks menjadi suara. Jadi saya akan buat folder sesuai nama aplikasinya. Namanya Voice Gen. Lalu create. Kalau sudah jadi, open. Cara membuka komposernya yaitu Ctrl I. Apa bedanya chat dengan komposer? Chat itu kalau kamu ketikkan perintah di sini atau pertanyaan, dia tidak langsung mengeksekusi ke penulisan kode. Sedangkan kalau kamu pakai komposer, perintah yang kamu kasih itu akan langsung dieksekusi untuk membuat file atau mengedit file. Jadi itu bedanya. Ya, anggap aja kamu belum tahu sama sekali teknologi apa yang akan dipakai di aplikasi ini. Jadi kamu bertanya kepada chatnya. Di sini modelnya bisa pakai GPT-4 atau ini aja. Saya sarankan sih pakai Claude 3.5 Sonnet, tapi ini berbayar ya. GPT-4 sebenarnya juga berbayar, yang gratis itu yang ini. GPT-4 mini. Oke. Misalnya ya, tapi ini kan memberikan perintahnya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Saya belum pernah mencoba bahasa Indonesia. Misalnya di sini bilang I want make a text to speech up. Tell me the best fix that. Kita bikin simple aja ya. Ini komentarnya kita kirim. Nah, ini jawabannya. Jadi nanti dikasih ini nih pilihan ya. Kamu baca-baca dulu, pilih teks-teksnya apa. Jadi walaupun ini pakai AI, dia tidak serta-merta langsung bikinkan kamu aplikasi begitu aja. Jangan kirim perintah di sini. Bilang, buatkan aku aplikasi kasir misalnya. Nggak langsung begitu. Dia nggak langsung bikinkan kamu aplikasi kasir. Kamu harus jelaskan perencanaannya dulu gitu ya. Jadi kamu harus bisa merencanakan. Jadi misalnya bisa bertanya-tanya dulu via chat. Nah, misalnya di sini kan direkomendasikan pakai React. Kemudian pakai Web Speech API. Stylenya pakai Tailwind. Deploymentnya pakai Vercel. Nah, bisa pakai Electron. Electron ini untuk desktop ya. Karena saya mau membuatnya aplikasi desktop, jadi saya pakai Electron. Saya tidak akan menggunakan yang web based, saya pakai Electron karena saya mau membuat aplikasi desktop. Nah, ini juga ada pilihan OS-nya. Karena ini Mac, jadi saya akan pakai ini ya. Jadi pilihan saya jatuh pada Electron menggunakan React. Ini copy aja ke Composer. Kemudian ya tinggal ininya nih, engine-nya untuk mengubah teks menjadi suara. Pakai apa ya bagusnya? Kalau dilihat ada pakai ini ya, Google Cloud Text to Speech, ini aja kali ya. Pakai punya Google, suaranya Google. Amazon Polly kayaknya berbayar.
untuk database kita nggak pakai database, jadi kita begitu masukkan teks langsung ke save jadi suara. Nah, di sini tulis saja create desktop app with stack. Ini masih belum detail ya. Oke, enter. Nah, dia akan mengenerate perintah-perintah. Tuh, langsung ke generate di sini beserta folder-foldernya ya. Dia otomatis. Adapun di sini ada langkah-langkahnya ya. Ya, kamu tidak sembarangan di sini, jadi kamu harus jadi kode reviewer. Walaupun tidak mengetik kode secara full, tapi kamu perlu melakukan namanya review. Apakah sudah benar sesuai dengan ekspektasi kamu? Kalau sudah, accept all. Bisa juga acceptnya satu-satu. Nah, misalnya ini oke. Gitu-gitu. Apakah ini udah oke? Project structure-nya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat langkah awalnya bikin project baru, dia pakai perintah-perintah ini. Oke, mungkin kita eksekusi dulu ini ya. Jadi ini perintah ini namanya. Ini bash script namanya ya. Jadi kita run. Ini begitu kita run, dia langsung membuka terminal di sini. Jadi ini namanya terminal. Pelajari lagi apa itu terminal. Pasti begitu jalan tidak langsung sempurna ya, pasti ada bug-bugnya. Itu kamu harus juga bisa menjadi seorang debugger istilahnya. Jadi kita lihat di sini ada, dia lagi nginstal ininya nih, semua library-nya. Jadi ini namanya library. Kalau di React Node.js itu pasti di folder Node modules. Jadi dia deklarasinya di package.json, tapi di sini ada dua package.json nih. Yang paling atas ini di root folder ini ya. Ini saya accept. Ini namanya environment variable, global variable. Aduh, ini pakai Google App. Saya batalin ini nanti pakainya kayaknya, karena ini berbayar. Jadi itulah pentingnya ini ya, perencanaan awal harus tahu library apa yang mau digunakan. Nah, ini saya salah pilih library, jadi saya mau rollback. Saya sebenarnya mau rollback, tapi saya sudah tahu mau pakai library apa. Ada di project sebelumnya, itu namanya GTTS. Jadi saya cancel dulu ya, daripada lama. Jadi kita rollback. Ini ada namanya restore. Restore ini gunanya untuk kembali ke checkpoint yang ini. Semua ini kalau sudah terjadi akan dibuat semua nih. Tapi kalau kita mau batalin yang dia sudah buat, kita lari ke restore. Klik restore, baru continue. Maka dia akan menghapus semua yang dia buat, tapi tidak bersih sih. Ini masih ada sisa-sisa ya. Oke, kita ganti text tag-nya ya. Kita pakai GTTS. Kalau udah, enter lagi. GTTS ini yang gratis ya. Ini lagi di generate. Kalau saya review semua kayaknya agak lama, jadi saya accept all aja ya. Ini kita lihatnya di sini aja. Oke. Nah, kita
Ini install dulu nih, eksekusi yang ini. Nah, ada error nih. Kalau begini kan kamu harus punya ini juga nih, kemampuan untuk error debugging. Di sini errornya bilang no such file or directory open. Voice gen package.json. Coba kita ini ya. Ini caranya kalau ada error begini, tinggal di blok tulisannya, terus add to composer. Maka dia akan terlampir di sini. Ini ada line 10 to 11 terminal. Langsung aja bilang sit. Masih ada satu perintah yang belum dieksekusi. Ini kan diinstal dulu baru di run. Ini dia bilang ini harus ngerti bahasa Inggris ya. Oke, mungkin tadi ada langkah yang terlewatkan, jadi kita run. Ini membuat folder ini, baru masuk ke folder ini. Terus kita inisialisasi. Ini hasil eksekusinya. Oke, next. Menginstal library. Run. Nah, akhirnya bisa run. Ini hasil runnya akan menginstal library ke dalam folder Node Modules. Sama aja kayak tadi, cuma kita ini ya mengganti text tag-nya. Jadi yang sebelumnya kita batalkan, terus ini bikin baru, install baru. Yang penting jadi dulu, muncul dulu aplikasinya. Nanti tinggal perintah mau ubah apa, mau tambah apa, mau hapus apa gitu. Atau bisa juga di awal itu sudah kamu rincikan ya, misalnya harus ada menu ini, ada menu samping, misalnya ada button ini, aku maunya page-nya ini. Itu kamu harus detail bikinnya ya. Ini saya cuma tunjukkan yang simple. Ini sebenarnya kalau menurut saya ini agak berantakan karena di sini ada folder Node Modules, terus di dalam sini juga ada folder Node Modules yang sebenarnya ini tidak disarankan. Jadi ini kemungkinan karena tadi yang awal itu kita batalin masih kesisa. Jadi sebenarnya mungkin harusnya tadi itu kita hapus yang tadi ya. Cuma sekarang saya bingung yang kebaca ini yang mana nih, yang di luar ini atau di dalam folder ini. Tapi sepertinya yang kebaca itu yang di dalam folder ini tadi ya, karena tadi kan ada perintah untuk membuat folder.